Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aci Kauzan Melsaputra. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Bu Rita di Google Classroom. Jadi pertanyaan pertama yaitu pengertian persatuan dan kesatuan. Jadi kita masuk ke konsep persatuan dan kesatuan. Jadi konsep persatuan dan kesatuan ini tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun tetap satu atas nama bangsa Indonesia. Jadi pengertian persatuan dan kesatuan ini sendiri pun, persatuan ini sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Biasanya persatuan menggambarkan perkumpulan sebagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun berjanji untuk menjadi satu kesatuan. Sementara kesatuan itu merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Kesatuan juga digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang yang memiliki persamaan latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, atau agama, kemudian membangkitkan jiwa untuk menjadi suatu keutuhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan persatuan dan kesatuan. Walau istilah persatuan dan kesatuan itu saling bersinggungan atau berhubungan, keduanya itu juga memiliki suatu perbedaan. Jadi bisa kita lihat dari contoh gambar ini, yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini termasuk persatuan yang merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Sementara yang kesatuan seperti ini, yaitu kesatuan itu merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Contohnya seperti kayak kita bermusyawarah, kayak kita sedang mengadakan rapat untuk pemilihan RT atau RW gitu dan lain-lain. Itu termasuk kesatuan yang merupakan wujudnya bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam suatu gambar ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Jadi pertanyaan kedua ini adalah dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran berita hoax. Jadi pertama kita masuk ke pengertian hoax. Apa sih hoax itu? Hoax itu adalah berita bohong atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, dan atau bisa disebut dengan berita palsu. Kita langsung masuk ke dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran berita hoax. Jadi bagi penyebar hoax ini dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Di sini saya akan berikan satu contoh berita hoax. Semoga setelah kita menonton video ini kita dapat simpulkan jangan menyebarin berita hoax. Ibu jangan diminum. Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Jadi mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita lihat dari video berita hoax. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga ini adalah cara pencegahan dan cara mengatasi agar tidak termakan berita hoax. Bisa kita lihat
Cara cerdas menangkal penyebaran berita hoaks di media sosial. Yang pertama, ada jangan menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua, jangan terpengaruh dan berhati-hati dengan judul provokatif. Jadi seringkali berita hoaks itu mempunyai judul yang mengandung sensasi seperti bersifat menghasut atau provokatif. Terus yang ketiga ada teliti dan cermati alamat situs. Jadi sebelum kita mencari sumber berita, kita harus cari tahu keaslian alamat situs laman tersebut. Jika kamu mendapatkan berita dari sebuah artikel, perhatikan tautannya. Apakah tautan tersebut berupa blog atau media berita asli. Terus yang keempat, ada periksa fakta atau asal dan sumber beritanya. Kembangkan rasa penasaranmu setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Terus yang kelima, ada teliti keaslian foto. Perhatikan keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, konten itu berupa foto atau video sangat mudah dimanipulasi. Makanya banyak tersebar berita-berita hoaks. Terus yang keenam, ada ikut serta dalam grup diskusi anti hoaks di media sosial. Oke, bisa kita lihat. Terus yang terakhir, yang ketujuh, ada segera adukan ke pihak berwenang bila menemukan berita hoaks. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat. Lembaga yang berperan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks adalah BSSN dan Menkominfo. Di sini saya akan menjelaskan peran di BSSN. Jadi Badan Cyber dan Sandi Negara atau bisa disebut dengan BSSN diminta terus menangani penyebaran berita-berita hoaks atau kabar bohong serta beragam persoalan terkait permasalahan dunia maya pada saat ini. BSSN ini juga sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan sinerginya dengan beragam lembaga pemerintah guna mengatasi tantangan dunia maya. Terus yang kedua, ada Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo. Meminta agar semua kalangan masyarakat tidak terjebak dalam menyebarkan informasi yang kebenarannya diragukan. Kementerian Kominfo melakukan intervensi kepada penyelenggaraan medsos seperti Facebook, Twitter, atau Instagram untuk menyaring atau menyeleksi ketat setiap aktivitas berbagai situsnya masing-masing. Oke. Sekian dari pembahasan saya. Mungkin ada salah kata atau kurang dalam penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.